Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Mau sama Retri volume kelima chapter ke-8. Di chapter ini bakal dibahas tentang pasukan Monkey Magic yang sudah mulai menyerang wilayah Helion. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di istana Raja Iblis Belphegor, saat ini Belphegor sedang duduk di atas kursi tahtanya sambil dilayani oleh para pelayannya. Tetapi tiba-tiba ada seorang pembawa pesan langsung melaporkan sesuatu kepada Belphegor. Dan orang itu bilang kepada Belphegor bahwa pasukan para Beastman Kera telah menyerang wilayah mereka. Dan tentu saja kita tahu bahwa pasukan Beastman Kera ini adalah pasukan yang dipimpin oleh Monkey Magic. Karena sebelumnya Hakuto telah meminta Monkey Magic untuk membantunya menyusup ke wilayah Helion. Tetapi di sini, Belphegor malah menganggap sepele masalah ini. Dan malahan Belphegor memikirkan tentang bawahannya, yaitu Count Impaler yang ada di sana. Dan Belphegor berpikir bahwa Impaler pasti sedang bersenang-senang membantai semua penyusup itu. Dan setelah itu, Belphegor pun langsung memberitahu semua bawahannya yang lain. Jika Impaler sudah serius untuk bertarung, maka tidak akan ada orang yang sanggup untuk mengalahkannya. Tetapi di sini, Belphegor belum tahu bahwa Impaler sudah dibunuh oleh Akane. Bahkan para bawahan dari Belphegor yang mendengar hal itu, mereka pun akhirnya mulai meremehkan para pasukan Beastman Kera. Tetapi setelah itu, pembawa pesan itu dengan ragu-ragu lalu melanjutkan laporannya. Dan dia bilang kepada Belphegor bahwa di dalam pasukan Beastman Kera ternyata di sana juga ada Tuan Putri Olgan. Belphegor yang mendengar itu, dia malah langsung tertawa karena dia tidak menyangka bahwa putrinya sendiri memiliki nyali untuk menyerangnya. Bahkan putrinya telah meminta bantuan kepada pasukan Beastman Kera. Tetapi hal ini sangat membuat Belphegor menjadi bersemangat, karena dia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan anaknya, yaitu Olgan. Bahkan sebelumnya, dia tidak pernah menyangka jika Olgan akan datang sendiri untuk menemuinya. Dan setelah itu, Belphegor pun langsung memerintahkan salah satu bawahannya untuk meminta Impaler menyiapkan semua persiapan untuk menyambut kedatangan dari Olgan. Dan Impaler juga harus segera melenyapkan semua perusuh. Dan tentu saja di sini, yang membuat Belphegor sangat senang, bukan karena Olgan datang kepadanya sebagai putrinya, tetapi karena dia sangat senang, karena sebentar lagi, dia akan bisa menyiksa Olgan sesuka hatinya. Setelah itu, seorang utusan pun lalu dikirim ke pasar budak tahap pertama, untuk memanggil Count Impaler, atas perintah dari Belphegor. Dan utusan itu pun, langsung menggunakan suatu artefak, yang berbentuk seperti cermin. Dan artefak itu bisa membuatnya langsung berpindah ke pasar budak tahap pertama. Dan cara kerjanya sama seperti pintu ajaib. Dan artefak pintu cermin itu terhubung dengan pintu cermin yang ada di pasar budak tahap pertama, tepatnya di tenda milik Count Impaler. Tetapi saat dia sampai di sana, ternyata di sana tidak ada satupun orang, termasuk Impaler. Bahkan para budak yang ada di sana telah menghilang. Tetapi tiba-tiba, dia pun lalu melihat kepulan asap dari arah pasar budak tahap kedua. Dan utusan itu berpikir bahwa kemungkinan pasukan Kera sudah sampai di pasar budak tahap kedua. Tetapi tidak lama, tiba-tiba utusan itu merasakan jika tangannya terasa sangat sakit. Dan saat dia melihat tangannya, ternyata tangannya sudah putus dan jatuh ke tanah. Lalu setelah itu, utusan itu pun langsung melihat orang yang memotong tangannya. Dan dia pun lalu melihat bahwa orang itu adalah seorang wanita. Dan ternyata wanita itu adalah Ming,
Karena setelah Ming mengantarkan semua budak itu ke kota pemula, dia pun langsung kembali lagi ke pasar budak tahap pertama untuk membantu Akane. Tetapi Ming akhirnya memutuskan untuk menunggu Akane di pasar budak tahap pertama, karena dia sangat yakin pasti nantinya akan ada seorang utusan yang dikirim oleh Belphegor ke pasar budak tahap pertama. Dan Ming beranggapan jika dia bisa membunuh utusan dari Belphegor, maka informasi penyerangan mereka ini tidak akan diketahui oleh Belphegor dalam waktu yang cukup lama. Dan hal ini adalah keuntungan bagi mereka. Lalu setelah itu, Ming pun bilang kepada utusan itu bahwa dia sangat yakin jika utusan dari Raja Iblis Belphegor pasti akan datang ke sini. Dan mereka tidak akan bisa menipu naga hitam yang tersegel di mata kanannya. Sedangkan utusan dari Belphegor yang melihat kehadiran dari Ming, dia pun menjadi sangat kesal. Tetapi dalam sekejap, dia pun lalu merasakan bahwa dirinya telah terkurung oleh sihir suci yang dilepaskan oleh Ming. Dan tidak lama, tubuhnya pun akhirnya membeku. Dan di sini, utusan itu pun akhirnya menyadari jika Ming ini bukanlah manusia biasa, karena Ming ini memiliki kekuatannya sangat kuat. Dan setelah itu, Ming pun langsung menebas utusan itu sampai terbelah menjadi dua. Lalu setelah itu, Ming pun akhirnya menjadi sangat lega, karena informasi tentang kematian Kon Impaler tidak akan diketahui oleh Belphegor. Di sisi lainnya, pasukan Beastman Kera yang dipimpin oleh salah satu jenderal Beastman Animania, yaitu Monkey Magic, pasukan itu mulai melewati perbatasan dan masuk ke wilayah Hellion. Dan Monkey Magic yang memegang tongkat Jinggubang miliknya, dia pun lalu berteriak kepada semua pasukannya bahwa tidak ada dari mereka yang boleh berhenti untuk menyerang. Dan semua pasukan yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat semangat dan mulai berteriak karena mereka sangat kagum dengan kehebatan dari pemimpin mereka. Dan setelah itu, Monkey Magic pun langsung bilang kepada semua anak buahnya bahwa kesempatan yang mereka tunggu-tunggu selama ini sudah datang. Dan ini adalah saatnya mereka menyerang para iblis Hellion untuk membalaskan dendam klan mereka kepada semua iblis Hellion. Lalu Monkey Magic langsung memberikan perintah kepada semua anak buahnya untuk mulai menyerang semua iblis yang ada di wilayah Belphegor. Dan di dalam hatinya, Monkey Magic lalu berkata bahwa sebentar lagi dia akan membalaskan dendam dari neneknya kepada Belphegor. Dan di sini Monkey Magic sudah ditelan dengan perasaan balas dendam yang sangat kuat. Perlu diketahui bahwa perang antara Animania melawan Hellion telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Dan dalam sejarah Animania, Beastman Kera adalah Beastman yang sangat membenci para iblis Hellion. Karena dulunya para Beastman Kera yang dipimpin oleh nenek dari Monkey Magic telah membuat kesepakatan damai kepada Belphegor. Tetapi saat itu, Belphegor malah mengkhianati kesepakatan itu. Dan malahan Belphegor langsung mengerahkan pasukannya untuk menyerang semua Beastman Kera dan membunuh mereka. Bahkan neneknya Monkey Magic tewas dalam penyerangan itu. Dan itulah yang membuat Monkey Magic dan semua Beastman Kera yang lainnya sangat ingin membalas dendam. Tetapi setelah itu, Monkey Magic pun lalu melihat Beldibel yang saat itu terlihat sangat cemas. Dan Monkey Magic langsung bertanya kepada Beldibel, apakah Beldibel merasa sangat takut. Tetapi Beldibel yang mendengar itu, dia malah menjadi sangat kesal. Dan dia pun bilang kepada Monkey Magic bahwa dia adalah Beldibel yang sangat pemberani. Lalu Beldibel memberitahu Monkey Magic bahwa dia hanya penasaran siapakah Hakuto itu dan kenapa Hakuto sangat dekat dengan Dewa Ibu. Karena menurutnya, jika Hakuto itu bisa mengancam Dewa Ibu, berarti Hakuto itu adalah orang yang jahat. Tetapi Monkey Magic tidak menjawabnya, dan dia hanya bilang kepada Beldibel bahwa dia tidak peduli dengan hal itu. Dan alasannya setuju untuk bekerja sama dengan Hakuto adalah karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengalahkan Belphegor. Dan tidak lama, sampailah mereka ke wilayah Hellion. Dan di sana Monkey Magic lalu melihat bahwa ada banyak sekali pasukan iblis yang sudah berkumpul.
Dan di sini Monkey Magic melihat para iblis itu dengan tatapan penuh dendam. Dan di dalam hatinya dia berjanji, pasti dia akan membalaskan dendam kepada mereka semua. Lalu setelah itu, Monkey Magic pun memutuskan untuk segera melakukan serangan. Dan orang pertama yang menyerang adalah Monkey Magic. Dan dengan menggunakan tongkat Jinggubang miliknya, dia pun langsung menghancurkan kepala golem yang ada di sana. Dan pertempuran antara pasukan Beastman Kera melawan pasukan iblis Hellion akhirnya dimulai. Di sisi lainnya, di pasar budak tahap kedua, akhirnya Putri Cake dan juga Hell Knight telah sampai di pasar budak tahap kedua. Dan di sini Putri Cake lalu melihat bahwa keadaan yang ada di pasar budak tahap kedua terlihat sangat layak untuk ditinggali daripada pasar budak tahap pertama. Dan sebenarnya dia juga tidak merasa nyaman berada di pasar budak tahap kedua, karena nantinya mereka di sini akan mulai dicuci otak. Tetapi Putri Cake tidak punya pilihan, karena hanya di tempat ini dia bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak dan juga makanan yang sangat enak. Tetapi ternyata ketenangan dari Putri Cake tidak bertahan lama, karena penguasa dari pasar budak tahap kedua saat ini adalah Hansel. Dan Hansel adalah orang yang diperintahkan oleh Kel untuk menjadi pengawas dari pasar budak tahap kedua. Dan Putri Cake sangat tahu bahwa Hansel ini adalah iblis yang sama kejamnya dengan Kel. Dan Hansel ini adalah seorang iblis yang memiliki kulit berwarna biru dan juga tanduk yang sangat besar. Dan Putri Cake yang mengetahui hal ini, dia pun semakin jatuh ke dalam penderitaan. Karena dia sangat yakin pasti di sini dia juga akan disiksa terus-menerus. Lalu setelah itu, Hell Knight pun lalu bilang kepada Hansel bahwa dia akan tinggal di sini untuk beberapa waktu, karena tuannya yaitu Impaler telah memberikannya perintah untuk tinggal di pasar budak tahap kedua untuk beberapa waktu. Dan Hansel yang mendengar itu, dia pun langsung bilang kepada Hell Knight bahwa dia bisa tinggal di sini selama apapun yang dia mau. Lalu setelah itu, Hell Knight pun langsung pergi keluar setelah dia memberikan cake kepada Hansel. Dan setelah Hell Knight pergi, Hansel pun akhirnya mulai menyiksa Putri Cake dan mulai memukulinya. Dan ini hanyalah awal dari penderitaan yang akan dialami oleh Putri Cake di pasar budak tahap kedua. Lalu setelah itu, Hansel pun langsung bertanya kepada Cake bagaimana keadaan dari pasar budak tahap pertama yang saat itu dipimpin oleh Kel. Dan Putri Cake pun lalu menjawab bahwa pasar budak tahap pertama di sana sangat kekurangan bahan makanan. Bahkan makanan yang ada di sana sangat tidak layak untuk dimakan. Hansel yang mendengar itu, dia pun lalu menyadari bahwa ternyata Kel lebih kejam daripada dirinya. Dan bisa dibilang bahwa Kel itu adalah iblis yang paling kejam yang pernah dia ketahui. Tetapi di sini, Hansel sangat kesal kepada Putri Cake, karena Cake telah berbicara kepadanya dengan nada yang sangat tidak patuh. Lalu Hansel berniat untuk memukul wajah Cake. Tetapi Putri Cake lalu bilang kepada Hansel bahwa dia harus mengingat apa yang telah dikatakan oleh Hell Knight sebelumnya. Jika Hansel harus merawat dirinya, karena dia adalah budak istimewa. Dan ini adalah perintah langsung dari Impaler. Hansel yang mendengar itu, dia pun langsung berhenti dan tidak jadi memukul wajah Cake, karena dia sangat takut kepada Hell Knight, karena Hell Knight adalah orang kepercayaan dari Impaler. Dan dengan terpaksa, Hansel pun akhirnya memberikan makan dan juga tempat tinggal kepada Cake, karena dia takut disiksa jika dia mengabaikan perintah dari Impaler ataupun Kel. Lalu setelah itu, Hansel pun lalu mendengar suara bising yang terdengar dari pasar budak tahap pertama. Dan dia pun lalu bertanya kepada Cake apa yang terjadi di sana. Dan Putri Cake pun lalu memberitahu Hansel jika saat ini di pasar budak tahap pertama, Kon Impaler sedang melakukan pengecekan. Tetapi tiba-tiba, ada seorang pembawa pesan langsung melaporkan sesuatu kepada Hansel. Dan orang itu bilang kepada Hansel bahwa pasukan Beastman Kera telah memasuki wilayah Hellion. Hansel yang mendengar itu,
dia pun menjadi sangat terkejut. Karena dia berpikir bahwa seharusnya para bismen kera sudah tidak punya nyali untuk menyerang mereka. Karena tuannya, yaitu Raja Iblis Belphegor sebelumnya, sudah membantai mereka semua. Dan di sini, Hansel pun lalu menjadi sangat cemas. Bahkan dia juga mulai mendengar suara teriakan dari para bismen kera yang dipenuhi dengan amarah. Bahkan Hansel bisa tahu jika jumlah mereka sangat banyak, dan hal ini membuat Hansel sangat ketakutan. Bahkan Putri Cake juga yang mendengar hal itu, dia mulai merasakan sangat ketakutan. Karena dia tahu bahwa para bismen itu sangatlah mengerikan. Dan tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk menangani mereka jika mereka sedang mengamuk. Dan pertempuran pun akhirnya semakin dekat. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.